Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Hari Kebangkitan Nasional diharapkan tidak hanya diperingati dengan upacara seremonial belaka, namun harus dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja aparat pemerintah dengan bentuk kerja nyata secara mandiri dan berkarakter. Ditemui usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di halaman Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI baru-baru ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuning Tiastiti Suasanani menyatakan, momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini dirasa tepat di tengah deraan berbagai masalah yang menimpa Indonesia saat ini. Winantuning Tiastiti menyatakan keprihatinannya terkait banyaknya permasalahan yang tengah mendera Indonesia saat ini, seperti kejahatan seksual, pembunuhan, dan terorisme. Sekretaris Jenderal DPR RI mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menjawab tantangan zaman sebagaimana semangat yang diciptakan digelorakan oleh Budi Utomo 108 tahun yang lalu. Sebetulnya ini tepat sekali karena di tengah-tengah kita deraan berbagai masalah ya yang mendera bangsa ini. Kita lihat setiap hari ada kekerasan untuk yang menyerang anak-anak perempuan dan balita itu luar biasa ya, kejahatan, kekerasan seksual gitu, ngeri kita ngelihatnya dan juga berbagai kejadian-kejadian yang lain. Jadi kita tentu prihatin dengan kondisi seperti itu. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak seluruh pengelola negara, pelaksana pemerintahan untuk bekerja keras bahu-membahu membangun bangsa ini yang dengan susah payah sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Dengan mengangkat tema, mengukir makna kebangkitan nasional dengan mewujudkan Indonesia yang bekerja nyata, mandiri, dan berkarakter, DPR dan pemerintah hendaknya menunjukkan bahwa tantangan apapun yang dihadapi saat ini harus dijawab dengan memfokuskan diri pada kerja nyata secara mandiri dan berkarakter. Siva dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendukung misi kebudayaan yang dijalankan para pemuda Indonesia di berbagai event internasional. Hal itu dinilai penting untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia, sekaligus untuk menangkal derasnya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon mendukung keberangkatan delegasi Sumbar Talenta menuju kota Harare, Zimbabwe, dan kota Den Haag, Belanda, dalam rangka menghadiri undangan Foundation Siching Tongtong untuk berpartisipasi dalam Festival Tongtong yang merupakan salah satu festival terbesar di Eropa. Menurut Fadlizon, penanaman budaya lokal kepada pemuda perlu ditingkatkan untuk menangkal derasnya budaya asing yang masuk ke Indonesia di era globalisasi ini. Fadli menambahkan keberangkatan delegasi Sumbar Talenta merupakan salah satu bentuk diplomasi kebudayaan oleh pemuda yang harus didukung, karena potensinya dalam menyebarkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Kegiatan ini saya kira sangat positif karena membawa nama bangsa, mengharumkan nama bangsa di dalam kegiatan-kegiatan diplomasi kebudayaan, dan saya kira kita lebih mudah untuk melakukan diplomasi kebudayaan dengan pendekatan-pendekatan seni budaya kita yang sangat elok, sangat beragam, sangat indah, dan diisi juga oleh para peserta anak-anak muda, remaja yang mempunyai talent ya, yang sangat besar. Senada dengan Fadlizon, Ketua Himpunan Wanita Karya Sumatera Barat yang juga merupakan founder dari Sumbar Talenta, Sastri Y. Bakri, mengatakan penanaman karakter kearifan lokal perlu dilakukan sejak dini sehingga dapat menimbulkan semangat nasionalisme dan meningkatkan ketahanan nasional dari sisi budaya. Ada 2 pertunjukan besar yang akan kita tampilkan kesenian Minangkabau, kebudayaan Minangkabau, tanggal 25 dan tanggal 26, dan kita juga memberikan workshop tari kepada mereka. Sudah gitu kita juga diundang oleh Foundation Stick Tik Tong Tong untuk mengikuti festival Tongtong atau Tongtong Fair di Den Haag, dan itu kita menampilkan juga 2 kali pertunjukan ya, pertunjukan besar dengan 1,5 jam pertunjukan. Nanda Oktaviani dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.
Menyikapi keluhan sejumlah masyarakat di daerah terkait program pemerintah, seperti belum tersentuhnya program BPJS Kesehatan karena wilayah yang jauh di pelosok dan terkendala infrastruktur. DPR meminta pemerintah merespon hal ini dengan mengutus petugas untuk turun hingga ke kecamatan dan desa-desa. Ditemui usai menerima kunjungan rombongan Badan Koordinasi Majelis Taklim atau BKMT Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Ali Taher mengapresiasi kunjungan Majelis Taklim tersebut yang mengaku kesulitan mengikuti program pemerintah seperti BPJS Kesehatan. Masyarakat mengaku kesulitan saat ini membayar iuran BPJS dikarenakan jarak tempuh ke kota sangat jauh. Memerlukan waktu dan biaya yang besar, mereka mengusulkan agar petugas BPJS langsung datang ke kecamatan dan desa mereka. Ternyata BPJS di sana itu belum mampu menjangkau masyarakat yang ada di kecamatan juga di desa-desa. Karena tipologi daerahnya itu kan pegunungan, kemudian jauh dari akses pemerintahan, sehingga jarang sekali mereka dapat menikmati pelayanan kesehatan yang baik. Dan persoalan yang kedua adalah persoalan administratif. Ketika mendaftar BPJS itu ternyata banyak yang tidak paham. Anggota Komisi 2 DPR RI Amran menyebutkan pemerintah perlu mendukung program BKMT yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas moral masyarakat di sejumlah daerah. Karena jika moral rakyat baik, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih tentram dan damai. Para ibu-ibu kita bagaimana meningkatkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai religius. Dan itu akan ditularkan ke masyarakat yang ada di lingkungannya. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, tentu harus ada respon balik dari pemerintah. Membangun sebuah bangsa, membangun sebuah negara, membangun sebuah masyarakat, itu tidak terlepas daripada bagaimana kita membangun moralitas. Ketua BKMT Hairunisa Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Haja Jumiati Nur Hasan menyampaikan pihaknya di daerah mendapatkan banyak kesulitan dalam menjalankan program organisasinya, termasuk kurangnya tenaga pengajar untuk para lansia. Masalahnya belum ada guru tetap untuk memberikan pengetahuan tentang membaca Al-Quran untuk lansia. Jadi, tapi kami mohon kepada pemerintah kalau bisa nanti dibantu untuk memberikan guru-guru mengaji untuk para ibu-ibu majelis taklim yang sudah lansia. Habibie dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.